Jadi iblis itu ada yang mengatakan para sahabat adalah jenis daripada malaikat. Wa huwa ra'isul malaika. Jadi iblis itu jadi jenis malaikat namanya al-hin. Al-hin dari jenis malaikat. Hanya karena dia ada rasa keirian. Ya. Nah, jadi dia para pimpinannya malaikat. Ada yang mengatakan lagi dia itu adalah makhluk lain, tapi derajatnya itu di atas para malaikat dan bisa menjadi pimpinan para malaikat. Nah, ini yang jadi perbedaan Kang Haji. Ya. Kalau yang mengatakan bahwa yang mengajarkan itu sihir adalah para malaikat, berarti itu menggunakan penafsiran pertama bahwa iblis adalah jenis daripada malaikat yang ingkar kepada Allah. Tapi saya lebih kuat pendapat yang kedua. Iblis itu adalah makhluk lain. Makhluk lain. Ada yang mengatakan iblis itu adalah jenis daripada jin. Dari tiga pendapat ini. Maka yang kuat adalah pendapat yang kedua. Iblis adalah makhluk lain bernama Haris, Azaril, dengan nama-nama yang lainnya. Dialah yang mengawali dan mengajarkan sihir. Karena dia itu adalah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan di sini. Ya. Jadi pendapatnya itu tadi. Pencerahan. Iya. Seperti itu. Ya. Wa kana iblisu mimman usra fa akhudhi ma'am ila sama fa ahuna fala umirtu malaikatu bisujud imtana'a iblis. Ya. Kana iblisu ra'isul malaikatu bis sama'id dunya. Kata Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, sesungguhnya iblis itu adalah penguasanya para malaikat di langit dunia ini. Wa kana asyrafuhum min aksarihim ilman wa ibadatan. Di mana kana min hayy minal malaikati yuqalu lahum al-hin. Adalah, nah ini pendapatnya Kang Haji. Sesungguhnya para iblis itu sesungguhnya makhluk hidup yang hidup semasa malaikat. Makhluk hidup yang hidup semasa malaikat bernama al-hin. Wa kamu khazanul jannan. Dia itu penjaga surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana asyrafuhum, paling mulia. Wa min aksarihim ilman wa ibadatan. Iblis itu adalah makhluk hidupnya Allah yang paling banyak ilmu pengetahuannya, lagi banyak ibadahnya kepada Allah. Wa kana man aulal ajnihati arba. Dia adalah makhluk hidupnya Allah yang memiliki 4 sayap yang paling mulia. Ya. Kalau Jibril memiliki sayap 60. Pernah di apa? Memiliki sayap berapa Jibril itu? 600 ya? Apa berapa itu? Saya lupa itu. Nanti ada penjelasannya itu. Ya. Nah, kalau iblis ini memiliki sayap 4. Arba'atul ajnihah. Ya. Asyrafuhum, yang paling mulia karena dimulia daripada malaikat. Jadi ya. Wa kana ismu kaniyatin Abu Kardus famasakhallahu syaitan rajima. Kemudian karena dia ingkar dari perintah Allah, maka iblis itu yang memiliki 4 sayap itu dalam makhluk yang paling mulia, dihapuslah namanya menjadi syaitanan rajima. Yang tadinya namanya al-hin, ya, itu diganti menjadi iblis, kemudian diganti oleh Allah menjadi nama syaitan rajim. Makhluk yang sangat terkutuk. Itu ya, bisa dipahami? Insyaallah. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Apakah jin dan malaikat itu beregenerasi seperti manusia? Ada yang mati itu kemudian lahir mati lahir. Ya, nanti sini dijelaskan. Kalau malaikat itu tidak. Ya, tidak. Kalau jin yang ditangguhkan kematiannya adalah mereka-mereka pengikut daripada iblis. Karena jin ini seperti manusia juga. Sementara iblis ini ada mengatakan makhluk hidup yang lain. Maka yang ditangguhkan umurnya itu adalah jin-jin kafir. Jin-jin yang mengikuti langkah-langkahnya iblis dan syaitan itu. Ya. Walaupun dalam makhluk yang lain jin itu tidak mati selama-lamanya. Yang dimaksud adalah jin pengikut-pengikut iblis. Ya. Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Tuhanku, kata syaitan dan iblis itu, ya, tangguhkan diriku ini, umurku ini, panjangkan umurku ini sampai hari berbangkit nanti. Jadi tidak mati.
Siapa mereka? Para pengikut jin yang mengikuti langkah-langkah iblis dan setan. Seperti ini. Coba kalian baca di buku Dialog Jin Muslim kalangan Isa Dawud. Ya, ada yang meninggal umur 75.000 tahun. Ya, seperti itu. Itu jadi dialognya Isa Dawud dengan jin muslim ketika beliau tertidur di samping Ka'bah dalam posisi tol. Isa Dawud pernah baca? Pernah ya? Saya punya, nanti main ke rumah saya kasih cetakan pertama ya. Jadi masih main, masih sangat asli. Seperti itu kan? Itu sebagian para jumhur ya mengatakan ya. Nah, jadi yang tidak mati selamanya itu, maaf, sampai hari kebangkitan adalah jin yang mengikuti langkahnya iblis dan setan. Terus ada yang dilahirkan lagi. Iya, sama, dilahirkan lagi. Ya, bahkan jin yang dicucon itu umurnya berapa? 325 tahun yang kita ruqyah di sana itu. Ya, yang kita ajak masuk Islam nggak mau. Jin Korea. Ngomongnya Ya. Korea juga. Ngomongnya Korea. Iya, nggak tahu ngomong apa. Yang jelas sering narik-narik orang tidur. Mana Pak Mul? Ya, Pak Mul kalau tidur ditarik-tarik dulu itu pertama kali. Memang di belakangnya itu ada pasar. Pasar. Ramayana. Ada yang lain? Monggo. Tentang manusia yang ikut semacam kayak seperti tadi malaikat ke jin gitu ya. Manusia yang secara apa namanya itu pencari rezeki yang nipang begitu ya. Apakah itu katanya mati secara zasad tapi ruhnya itu kan apa di Ya. gimana? Ketika orang berbaiat dengan jin, maka ruhnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mati dengan ketetapan Allah sebagai ajalnya, maka ruhnya itu langsung diangkat oleh dua macam malaikat. Kalau ruh baik, maka diangkat oleh malaikat yang baik, langsung dihadapkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap babis samai, setiap pintu langit-langitnya itu bertanya, man hadhihi, man huwa ruhur raihatil thayyibah. Ruh siapa yang baik ini? Ditanya seperti itu sampai kepada Allah. Ya. Sampai di hadapan Allah, ya. Kembalikan lagi dia ke jasadnya, sampai ruh itu balik lagi kepada jasadnya, di mana jasad itu bisa mendengarkan orang yang sedang memakamkannya itu, ya, mendengarkan orang yang pulang dari memakamkannya itu. Ya. Dan pertama kali kalau ruh baik itu, dia akan dibukakan pintu neraka, kemudian ditutup kembali pintu nerakanya, dan dibukakanlah pintu surga sampai dia merasakan nikmatnya surga sampai datangnya hari kiamat. Tapi kalau roh yang buruk sebaliknya, ya, dibukakan pintu surga dulu, baru nanti di kedua kalinya dibukakan pintu neraka, dan terus merasakan nerakanya sampai hari kiamat. Dan itu bisa berhenti bagi diri orang yang teradab. Setiap adzan itu dikumandangkan. Adzan dikumandangkan, ruh itu diberhentikan, istirahat, rehat dulu, suci dulu, ya, istirahat dulu, ya, adzannya diberhentikan dulu. Makanya kataku musa'atu madama fil apa itu? Fit takbir ya, gitu kalau nggak salah. Tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada orang yang selalu bertakbir, artinya beradzan. Ya, karena itu adalah terpal waktu di mana adab-adab kubur diberhentikan. Jadi orang yang berbaiat dengan jin, apalagi nyumpang, masya Allah, ruhnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih ada di dunia. Tergantung baiatnya. Kalau baiatnya di Pelangon, ya jadi ketek itu. Tahu Pelangon nggak? Iya. Coba Pelangon, Jumat Kliwon, ya, kalau nggak Rebo Legi, datang ke sana. Banyak itu mayat-mayat meneteskan air mata. Siapa mereka? Inkisaf aja, set. Masya Allah, kasihan ada anak kecil. Masya Allah, ada yang bayi. Itu Pak. Jadi kalau orang nyepang, ruhnya itu tidak sampai dihadapkan kepada Allah. Siapa yang dimakam? Insya Allah kalau dibuka jadi barang lain. Ya, mau kedebuk, mau apa kayak nggak tahu. Ya, seperti itu teman-teman. Ruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala na'udzubillahi min dzalik. Jangan tergiur oleh dunia yang 60 tahun ini.
dengan segala cara. Ya, ruhnya masih di dunia, termasuk korin-korinnya. Seperti itu. Kalau orang yang sudah berbaiat dengan jin itu bisa bertobat? Ya bisa. Sampai sampai ajal mau menjemput, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat hadis. Ya. Itu kelebihan umat baginda Rasulullah kan pernah saya jelaskan itu. Yang nomor 4, bahwa tobatnya itu akan diterima sampai ruhnya itu di kerongkongan. Tapi ruh di kerongkongan itu gimana mau ngucapin tobat kan itu? Sekalian. Makanya bertobatlah sebelum di kerongkongan. Takut kita nggak mampu bertobat ketika ruh itu sampai di kerongkongan, maksud saya gitu.